Perkenalkan, saya Irfan Ansori, dosen program studi pendidikan agama Islam, Fakultas Studi Islam dan Pendidikan Universitas Serang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mata kuliah sesuai bidang keahlian saya, yaitu mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam. Mata kuliah ini ditunjukkan untuk mahasiswa pendidikan agama Islam semester 3 dengan kode mata kuliah SI 11B207 berbobot 2 SKS. Diselenggarakan dalam 16 kali pertemuan tatap muka dengan rincian 14 kali pertemuan materi dan 2 kali untuk pertemuan masing-masing ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Mata kuliah ini membahas terkait garis besar filsafat pendidikan Islam, ruang lingkup filsafat pendidikan Islam, tinjauan filosofis tentang pendidik dan anak didik, pendidikan Islam menurut tokoh Muslim, serta metode dan kurikulum dalam pendidikan Islam. Tidak hanya itu, mata kuliah ini juga akan membahas terkait bagaimana pandangan filsafat pendidikan Islam terhadap manusia, pandangan filsafat pendidikan Islam terhadap masyarakat, pandangan filsafat pendidikan Islam terhadap ilmu pengetahuan, dan prinsip pendidikan Islam serta sistem pendidikan Islam di Indonesia. Pada akhir mata kuliah, mahasiswa akan dibekali teknik atau cara untuk menyusun dan menciptakan tulisan yang berkorelasi dengan materi, yang kemudian akan dijadikan sebuah buku antologi karya mahasiswa untuk dihaki dan diterbitkan. Adapun capaian pembelajaran lulusan atau CPL Prodi pada mata kuliah ini meliputi CPL 1, CPL 2, CPL 3, dan CPL 4 yang telah tertuang dalam RPS atau telah divalidasi oleh Ketua Prodi dan Badan Penjaminan Mutu Internal Universitas Serang Raya. Capaian pembelajaran mata kuliah yang diharapkan antara lain yaitu CPMK 1, mahasiswa dapat memahami pemikiran filosofis tentang pendidikan Islam, menganalisis permasalahan pendidikan Islam dari perspektif ontologi, epistemologi, dan aksiologi berbasis kritis dan mencari solusi pendidikan. CPMK 2 yaitu mahasiswa mampu menjelaskan dan memahami model filsafat pendidikan serta menginterpretasikan dalam sistem pendidikan nasional yang menjadi dasar bagi pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan di tingkat satuan pendidikan. CPMK 3, mahasiswa mampu menerapkan dan menganalisis eksistensi filsafat di Indonesia yang mewujudkan pendidikan multikultural, pendidikan kecakapan hidup, serta pendidikan berbasis karakter. CPMK 4 yaitu mahasiswa mampu mengaitkan fungsi dan peran filsafat pendidikan Islam dalam sistem pendidikan nasional serta menginterpretasikan dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. CPMK 5 yaitu mahasiswa mampu mengevaluasi peranan filsafat pendidikan Islam dalam keberlangsungan pendidikan nasional di Indonesia. 3 komponen utama dalam proses pembelajaran pada mata kuliah ini yaitu delivery, interaction, dan assessment. Pada tahapan delivery, saya memberikan materi serta RPS yang dapat diunduh secara langsung oleh mahasiswa pada sistem e-learning Universitas Serang Raya, serta presensi interaktif yang langsung dilakukan secara tatap muka. Untuk mendukung pemahaman mahasiswa, materi yang saya sampaikan didukung oleh beberapa sumber. Untuk mendukung pemahaman mahasiswa, materi yang saya sampaikan didukung oleh beberapa media pembelajaran berbasis layar infokus, interaktif quizzes seperti quizzes atau word wall. Interaction pada mata kuliah ini melibatkan komunikasi dua arah antara dosen dan mahasiswa berupa diskusi, tanya jawab, kolaborasi, dan refleksi bersama. Pada tahapan asesmen atau sistem penilaian yang saya lakukan dalam mata kuliah ini mencakup asesmen formatif untuk penilaian proses yang dilakukan melalui kuis, tugas proyek individu dan kelompok, serta penilaian sikap dan keterampilan sesuai RPS. Selanjutnya, asesmen sumatif untuk penilaian akhir berupa UTS dan UAS. Adapun model pembelajaran yang digunakan dalam mata kuliah ini yaitu experiential learning and project-based learning dengan metode presentasi interaktif, demonstrasi, praktik, kolaborasi kelompok, dan respon yang kreatif. Adapun referensi yang saya gunakan dalam mata kuliah ini, ada beberapa buku referensi karya saya sendiri. Ada juga buku referensi karya ahli lainnya, serta artikel ilmiah berupa jurnal bereputasi yang memiliki nilai kebaruan agar mahasiswa mampu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi masa kini. Baik, berikut adalah video proses pembelajaran pada mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam dengan materi pada pertemuan kelima yakni kurikulum pendidikan Islam. Mari kita simak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Apa kabar? Baik ya. Baik. Hari ini kita bertemu kembali di mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam.
Tapi sebelum kita mulai pembelajaran pada mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam, saya akan terlebih dahulu cek kehadirannya. Siapa saja di sini yang tidak hadir? Hadir semua? Hadir semua ya. Baik, terima kasih yang sudah hadir. Nah, hari ini di mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam, kita akan sama-sama membahas tentang kurikulum pendidikan Islam. Ada yang sudah tahu apa itu kurikulum pendidikan Islam? Atau ada yang sudah membaca buku dari materi kurikulum pendidikan Islam? Siapa yang sudah membaca? Nah, Urfi, gimana? Oke, terima kasih. Jadi kurikulum itu merupakan seperangkat isi, materi, metode, kemudian teknik evaluasi dalam proses pembelajaran. Baik, sebelum kita lebih jauh membahas tentang kurikulum pendidikan Islam, terlebih dahulu kita merefleksikan diri tentang materi yang kita pelajari di minggu sebelumnya. Ada yang masih ingat materi apa yang kita bahas di minggu kemarin? Metode pendidikan Islam. Ada yang masih ingat apa itu metode pendidikan Islam? Apa? Baik, terima kasih. Ada dari yang lainnya? Siapa yang mau menjelaskan tentang metode pendidikan Islam? Nah, ya, Aib. Baik, terima kasih. Jadi metode pendidikan Islam itu tentang bagaimana seorang guru atau seorang pengajar menyampaikan materi ajarnya kepada peserta didik sesuai metode pengajaran yang dilakukan oleh Rasul. Karena metode pendidikan Islam. Jadi metode pendidikan Islam itu metode pendidikan di mana metode tersebut dilakukan atau diimplementasikan oleh Rasul, atau juga metode-metode pembelajaran yang merujuk pada Al-Quran dan hadis. Ada yang masih ingat metode pembelajaran atau metode pendidikan Islam itu apa saja jenisnya? Ada metode apa saja? Metode pembiasaan, kemudian metode keteladanan, kemudian metode apa lagi? Nasihat, dan masih banyak metode pembelajaran Islam yang lainnya. Baik, di pertemuan hari ini kita akan sama-sama membahas tentang kurikulum pendidikan Islam. Dalam penyampaian materi tentang kurikulum pendidikan Islam ini, sedikitnya akan ada 4 sub pembahasan, yaitu yang pertama tentang pengertian kurikulum, kemudian kurikulum dalam pendidikan Islam, kemudian juga cakupan kurikulum pendidikan Islam itu apa saja, serta ciri-ciri kurikulum dalam pendidikan Islam. Poin pertama tentang pengertian kurikulum. Apa itu kurikulum?
Baik, terima kasih. Ada dari yang lain? Siapa? Ya, Galo. Baik, terima kasih. Jadi pada intinya kurikulum itu merupakan seperangkat bahan ajar, metode pembelajaran, bentuk atau cara evaluasi untuk mencapai tujuan pembelajaran yang maksimal. Jadi kurikulum itu bukan hanya sebatas materi pembelajaran saja, bukan hanya sebatas metode pembelajaran saja, tetapi isi dari kurikulum itu dapat mencakup bahan ajar, materi, metode pembelajaran, bentuk evaluasi untuk mencapai proses pembelajaran yang baik. Kita lihat kurikulum. Ternyata kurikulum berasal dari bahasa Latin, yaitu kurikulum, atau yang memiliki makna pengajaran atau bahan pengajaran. Di era Yunani, kurikulum itu disebut dengan kurir. Apa itu kurir? Berlari atau berpacu. Berlari atau berpacu, apa yang dimaksud? Kurikulum tersebut dikatakan berpacu atau berlari karena pada era Yunani itu atau zaman Romawi kuno itu, kurikulum disebut sebagai landasan pacu. Landasan pacu yang dimaksud di sini yaitu merujuk pada bagaimana kita memacu proses pembelajaran supaya sampai di tempat tujuan. Kalau saya mengartikan kurikulum itu sebagai mobil. Mobil itu bisa dikatakan sebagai kurikulum tentang bagaimana siapa saja yang mengendarai mobil tersebut, apakah sampai pada tujuannya atau tidak. Itu kurikulum. Jadi kurikulum itu bisa diibaratkan seperti mobil. Mobil ini mewah. Ketika mobil ini mewah, dikemudikan oleh orang yang mampu, maka akan sampai pada tujuannya. Tetapi semewah-mewahnya mobil tersebut, bila yang dibalik kemudinya tidak bisa mengemudikan, maka tidak akan sampai tujuan tersebut. Begitupun juga dengan kurikulum. Sebaik apapun kurikulum, jika diterapkan oleh orang yang tidak mumpuni atau oleh seorang pengajar yang tidak mengetahui makna itu kurikulum sendiri, maka tidak akan sampai pada tempat tujuan. Itulah yang dimaksud dengan kurikulum. Jadi kurikulum itu banyak perangkatnya, bukan hanya materi, bukan hanya metode, bukan hanya bahan ajar, bukan hanya juga bentuk evaluasi. Tetapi kurikulum itu di dalamnya tersimpan semua unsur-unsur tadi. Itu yang dimaksud dengan kurikulum. Nah, dalam bahasa Arab juga dikatakan bahwa kurikulum itu disebut dengan manhaj. Apa itu manhaj? Jalan yang terang. Artinya jalan yang terang itu jalan untuk mencapai tujuannya. Tujuan yang dalam hal ini yaitu tujuan pendidikan. Jadi kurikulum tentu di dalamnya bukan hanya mengandung materi saja, tapi banyak unsur-unsur yang lainnya. Kemudian menurut S. Nasution, kurikulum bukan hanya sekedar memuat sejumlah mata pelajaran, tetapi di dalamnya memuat pula segala usaha sekolah untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Nah, sebagaimana yang saya katakan tadi, bahwa kurikulum itu bukan hanya mengandung materi saja, tetapi banyak aspek-aspek yang terkandung di dalam kurikulum itu sendiri. Seperti apa tadi? Aspek apa saja yang terkandung di dalam kurikulum? Bahan ajar, metode pembelajaran. Kemudian apa lagi? Bahan ajar atau materi, metode, kemudian evaluasi atau bentuk penilaian. Perlu diingat bahwa kurikulum itu aspeknya banyak, isinya banyak, bukan hanya sebatas materi pembelajaran. Sekarang kita melihat kurikulum pendidikan Islam. Jadi tadi sudah menjelaskan atau tadi sudah membahas tentang apa itu kurikulum.
Sekarang kita membahas tentang kurikulum pendidikan Islam. Apa kira-kira letak pembeda antara kurikulum dengan kurikulum dalam pendidikan Islam? Siapa yang mau jawab? Ayo, siapa? Ayo. Baik, terima kasih. Ada dari yang lainnya, silahkan. Berdasarkan ajaran Islam, dan sedangkan kurikulum itu ditingkatkan pengembangan kompetensi atau politik dan keterampilan sesuai kebutuhan masyarakat dan perkembangan zaman. Baik, terima kasih. Bisa dilihat letak perbedaan antara kurikulum yang bersifat umum dengan kurikulum dalam pendidikan Islam. Sebagaimana yang dijelaskan oleh teman-teman tadi, bahwa kurikulum yang bersifat umum itu bisa diterapkan di semua mata pelajaran, dan itu bernilainya kepada nilai-nilai kecerdasan intelektual. Tetapi kalau kita berbicara tentang kurikulum dalam pendidikan Islam, maka kurikulum tersebut isinya, metodenya, bentuk evaluasinya itu harus merujuk pada nilai-nilai keislaman. Nah, sebagaimana dijelaskan dalam pengertian kurikulum di sini, bahwa kurikulum pendidikan Islam merupakan seperangkat rencana pengalaman belajar dan program yang berpedoman pada ajaran Islam. Jadi, kalau kita berbicara tentang kurikulum dalam pendidikan Islam, pasti akan merujuk pada Al-Quran dan hadis. Kurikulum dalam pendidikan Islam diterapkan berdasarkan nilai-nilai Al-Quran dan hadis. Nilai-nilai keislamannya lebih ditekankan dalam kurikulum pendidikan Islam. Apa kira-kira tujuan dari kurikulum dalam pendidikan Islam ini? Siapa yang mau jawab? Tujuannya itu untuk insan yang beriman, berilmu dan berakhlak mulia, serta mengembangkan potensi intelektual, spiritual, dan Baik, terima kasih. Tujuan dari kurikulum dalam pendidikan Islam itu sejatinya membentuk insan kamil. Apa yang dimaksud dengan insan kamil? Yaitu manusia yang sempurna. Sempurna dari kecerdasan intelektualnya, kecerdasan sosialnya, dan kecerdasan spiritualnya. Jadi pada dasarnya, kurikulum dalam pendidikan Islam itu mencetuskan atau melahirkan sumber daya manusia atau melahirkan mahasiswa yang memiliki sifat insan kamil. Dia memiliki nilai intelektual yang tinggi, nilai kecerdasan spiritual yang tinggi. Antara intelektual dan spiritual memiliki nilai yang sama atau seimbang. Kemudian kita masuk pada cakupan kurikulum atau komponen-komponen kurikulum. Apa saja yang menjadi komponen kurikulum dalam pendidikan Islam? Yang pertama yaitu berkenaan dengan tujuan yang ingin dicapai oleh proses belajar mengajar. Jadi kurikulum dalam pendidikan Islam juga memiliki komponen untuk memiliki tujuan yang ingin dicapai oleh proses belajar mengajar. Tujuan yang itu tujuannya melahirkan sumber daya manusia atau melahirkan insan-insan yang memiliki intelektual tinggi, nilai sosial tinggi, serta nilai spiritual yang tinggi. Komponen atau cakupan kurikulum pendidikan Islam yang bagian pertama memiliki tujuan untuk mencapai proses belajar mengajar yang kaya akan nilai-nilai keislam. Tuh, jadi teman-teman bisa membedakan kurikulum yang ada di pendidikan formal dengan kurikulum dalam pendidikan Islam. Nah, kemudian di poin kedua yaitu pengetahuan, informasi,
data, aktivitas, pengalaman, gitu kan, dimuat dalam satu kurikulum. Ternyata kurikulum dalam pendidikan Islam juga ada komponen-komponennya, ada pengetahuannya, ada data-datanya, ada informasinya. Tidak jauh berbeda dengan kurikulum nasional, begitu kan. Tetapi kurikulum dalam pendidikan Islam itu lebih ditekankan pada aspek atau pada nilai-nilai Islam. Bagian yang ketiga berbicara tentang metode. Sebagaimana saya jelaskan di awal tadi, bahwa kurikulum berisi banyak aspek, bukan hanya bahan ajar, bukan hanya teknik evaluasi, tetapi metode pembelajaran juga ada. Di bagian 4 juga dikatakan terdapat metode atau cara melakukan penilaian. Penilaian sama juga halnya dengan bentuk evaluasi. Oleh karenanya komponen-komponen ini atau cakupan kurikulum dalam pendidikan Islam ini semuanya ada. Jadi kurikulum bukan hanya sebatas materi, bukan hanya sebatas bahan ajar. Baik itu kurikulum maupun kurikulum dalam pendidikan Islam. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Silahkan. Ya. Bagaimana cara memastikan bahwa tujuan Islam tetap terjaga? Baik, terima kasih. Nah, pada intinya mengapa kurikulum itu, khususnya kurikulum di Indonesia, terus-terusan melakukan pergantian. Ada yang mengatakan pergantian menteri, pasti juga pergantian kurikulum. Tetapi dalam hal ini bukan itu yang menjadi alasan pergantian kurikulum. Pergantian kurikulum itu terjadi atau dilakukan atas dasar perubahan nilai-nilai, perubahan zaman. Perubahan zaman itu mempengaruhi laju pendidikan. Perubahan kebiasaan itu juga mempengaruhi laju pendidikan. Karenanya perubahan kurikulum itu menyesuaikan dengan fenomena yang terjadi di masyarakat, fenomena yang terjadi di lingkungan. 10 tahun yang lalu, teknologi informasi dan komunikasi itu belum berkembang pesat seperti era sekarang. Tetapi di tahun ini, perkembangan teknologi dan informasi itu sudah berkembang pesat. Apalagi dengan munculnya AI atau Artificial Intelligence. Oleh karenanya, kurikulum harus bisa mengimbangi itu. Jika kurikulum tidak mengikuti perkembangan zaman, maka proses pembelajaran akan tertinggal. Proses pembelajaran akan monoton. Nah, yang dalam hal ini pendidikan Islam, ketika pendidikan Islam dihadapkan di era artificial intelligence, maka pendidikan Islam juga harus menerapkan kurikulum terbaru. Kurikulum yang sudah diganti atau kurikulum terbaru. Jadi untuk mempertahankan pendidikan Islam di era artificial intelligence ini, harus juga kurikulumnya mengadopsi kurikulum terbaru. Di sini ada kurikulum atau ciri kurikulum dalam pendidikan Islam. Ciri-ciri yang pertama, dari aspek tujuannya menonjolkan tujuan agama serta akhlak pada berbagai kandungan metode dan teknik yang bercorak agama. Kurikulum dalam pendidikan Islam dari ciri-cirinya saja sudah menekankan nilai-nilai agama, baik dari tujuannya, kemudian dari isi atau kandungannya, dari metode-metodenya, bahkan dari tekniknya. Semuanya sudah berlandaskan atas ajaran agama. Kemudian di sini ada prinsip kurikulum pendidikan Islam. Apa yang dimaksud dengan prinsip kurikulum? Apa itu prinsip? Silahkan. Oke. Jadi prinsip kurikulum merupakan pedoman
untuk melakukan atau menjalankan kurikulum tersebut. Poin yang pertama yaitu prinsip pertautan yang sempurna dengan agama. Pertautan, prinsip yang berkaitan dengan agama. Jadi dalam menyusun kurikulum dalam pendidikan Islam itu berdasarkan juga dengan nilai-nilai agama. Baik, sekarang silahkan dibagi kelompok antara kelompok A dan kelompok B. Silahkan mendiskusikan perbedaan kurikulum dalam pendidikan Islam dengan kurikulum yang bersifat umum. Apa nilai pembedanya? Apa pengertian secara definisinya? Kemudian aspek-aspek apa saja yang membedakan di antara kurikulum dengan kurikulum dalam pendidikan Islam. Tadi sudah mendiskusikan tentang kurikulum dalam pendidikan Islam dan kurikulum nasional. Dan apa letak perbedaan yang paling signifikan? Silahkan dari kelompok A atau kelompok B menyampaikan hasil diskusinya. Oke, sudah ya penyampaian hasil diskusinya dari kelompok A dan kelompok B. Nah, baik, sebelum kita akhiri materi hari ini, kita akan sedikit melakukan sebuah evaluasi. Saya akan menyajikan link quizzes. Baik, untuk evaluasi hari ini, silahkan di-scan barcode dari aplikasi quizzes. Baik, pertemuan hari ini kita cukupkan sampai di sini. Jangan lupa di pertemuan minggu depan kita akan membahas materi tentang konsep pendidikan Islam menurut Ibnu Khaldun. Kita akhiri perkuliahan hari ini dengan sama-sama membaca lafaz hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian rekaman proses pembelajaran untuk mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam pada program studi Pendidikan Agama Islam Universitas Serang Raya. Video ini digunakan sebagai salah satu syarat penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT. Semoga dengan adanya video ini bisa menjadi pertimbangan yang baik dalam penilaian sertifikasi dosen tahun 2026. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.